Saya Susan, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, dan sebagai generasi Z Indonesia, tentunya saham dan pasar modal merupakan topik yang sangat menarik untuk dibahas. Dan berikut adalah review saham luar negeri dengan prospek cerah, and let's check this out. Kita mulai dengan perusahaan yang pertama adalah perusahaan Amazon Incorporation. Perusahaan yang dipimpin oleh Jeff Bezos ini sendiri, IPO pada 15 Mei 1997 dengan harga saham per lembarnya pada saat itu adalah 18 USD per lembarnya dengan kode saham AMZ yang terbit di Bursa Efek Amerika Nasdaq. Harga saham saat ini mencapai 102,57 USD per lembarnya. Meskipun terkoreksi turun 3,43% pada 26 April hari ini, tapi saham dari Amazon ini sendiri bisa mengkapitalisasi pasar hingga ratus miliaran USD di Bursa Efek ini sendiri. Dan tentunya kita bisa lihat juga dari grafiknya, harga saham ini mulai naik sangat signifikan semenjak dari COVID ini sendiri, mungkin karena penggunaan platform dari Amazon dan juga belanja online sangat marak pada masa pandemi. Nah, meskipun setelah pasca pandemi, tren saham dari Amazon ini sendiri terlihat bearish atau turun, kita bisa lihat ada peningkatan sedikit mulai di 2023 ini. Dan untuk peningkatan saham agar bisa terus bullish di market itu adalah merupakan PR dari salah satu dari CEO-nya, ini adalah Andy Jassy sebagai CEO baru dari saham Amazon ini, dari perusahaan Amazon ini sendiri. And next, perusahaan kedua di perusahaan asuransi jiwa dan properti yang sangat terkenal, terutama di Amerika, adalah perusahaan Berkshire Hathaway yang dimiliki dan dipimpin oleh Warren Buffett sebagai CEO-nya. Dan saham dari Berkshire Hathaway ini sendiri punya dua kelas, yakni adalah kelas E dan juga kelas B. Dan kelas A ini sendiri hadir dengan kode saham BRKA di New York Stock Exchange 16 Maret 1980 dengan harga saham pada saat itu juga sangat setinggi langit, yakni 290 USD per lembarnya, dan harga saham saat ini sangat spektakuler, yakni di harga 112.000 USD. Dan kita bisa lihat juga meskipun harganya melambung sangat tinggi dan juga sangat besar, perusahaan ini bisa berhasil menguasai pangsa pasar market cap di Bursa Efek, bahkan mencapai lebih dari 10.000 triliun. Dan 6 bulan terakhir kita bisa lihat juga terus naik, dan paling tinggi yakni 21 April lalu sebesar 497.000 USD. Meskipun ada BRKA, ada juga BRKB, yakni saham untuk investor yang lebih kecil yang ingin menginvestasikan modalnya di perusahaan Berkshire Hathaway ini sendiri dengan IPO 9 Mei 1996 dengan harga 22,2 USD pada saat itu. Meskipun lebih rendah, tapi harga sahamnya sekarang itu bahkan mencapai 324,34 USD per lembarnya. Dan saat ini meskipun tercatat turun 0,52% di 26 April, kita bisa lihat juga tapi market cap-nya ini masih tetap naik hingga di bulan April ini sendiri, dan paling tinggi ya pada hari ini dengan harga 324 USD. Namun meskipun lebih kecil harga saham ini, tapi kita bisa lihat juga sahamnya tentu diprediksi akan terus balis di market karena perusahaan ini bahkan membawahi banyak perusahaan lain, dan Warren Buffett sendiri bahkan memegang lebih dari 60 perusahaan. Dan selanjutnya, anak muda mana yang tidak kenal dengan Pinterest, perusahaan didirikan oleh Ben Silbermann dengan kode saham PINS di New York Stock Exchange pada 19 April 2019 dengan harga 19 USD per lembarnya. Saat ini sahamnya 27,74 USD. Tercatat naik 0,4% di 26 April sore ini. Tapi kita bisa lihat bahwa paling tinggi itu pertumbuhannya itu di sepanjang pandemi mulai dari 2020 sangat naik, kemudian di 2021 market cap-nya mencapai pada puncaknya. Meskipun demikian, kita bisa lihat bahwa mulai dari akhir 2021 hingga sepanjang 2022 terlihat bearish, dan juga pertumbuhannya saat ini juga cukup lambat. Dan hal ini menjadi PR bagi perusahaan Pinterest untuk bisa menerapkan strategi apa yang paling adaptif untuk bisa memperkuat pangsa sahamnya ini sendiri di pangsa pasar Bursa Efek. Dan berikutnya hadir dari perusahaan yang sangat digemari oleh banyak anak-anak di dunia, ini adalah perusahaan The Walt Disney Company, dan saat ini dipegang oleh CEO baru adalah Bob Iger.
hadir di New York Stock Exchange dengan kode saham DIS 29 Agustus 1957, puluhan tahun yang lalu dengan harga 13,88 USD per lembarnya pada saat itu. Dan sekarang harganya di angka 98,01 per share atau per lembar. Naik hari ini di 1,68%, dan kita bisa lihat juga bahwa ternyata saham mulai menanjak naik di grafiknya mulai dari 2010 hingga 2015 sangat signifikan. Kemudian 2015 hingga 2019 ya cukup naik turun, cukup fluktuatif di sini. Tapi kita bisa lihat bahwa saham juga sempat turun sekali di awal 2020. Mungkin karena adanya pengaruh pandemi yang menutup banyak bioskop di dunia sehingga perusahaan Disney pun terhalang pada saat itu untuk memperluas pasarnya, terutama di film-filmnya. Namun akhir 2020 hingga sepanjang 2021 kita bisa lihat sangat melesat tinggi sahamnya karena film-film barunya seperti Raya and the Last Dragon, kemudian Cruella itu meraih banyak sekali pengunjung dan juga penonton karena bioskop baru-baru dibuka pada saat itu. Meskipun 2023 ini belum ada pertumbuhan yang sangat signifikan, tapi kita bisa tunggu bagaimana sahamnya di film-film barunya yang akan tayang berikutnya. Kemudian hadir dari perusahaan elektronik Ottawa, Kanada, yakni adalah Shopify dan kode saham SHOP di New York Stock Exchange 21 Mei 2015 dengan harga 17 USD per lembarnya. Toby Lutz sebagai CEO dan juga sekaligus founder pada saat ini menyatakan harga sahamnya di 46,46 USD per share atau per lembarnya. Dengan hari ini tercatat turun 3,25%. Meskipun demikian, kita bisa lihat juga, kita lihat mulai dari 2020 hingga 2021 kemarin bahwa harga sahamnya melonjak sangat tinggi, bahkan pada puncaknya 2021 November hingga kemudian Maret 2022, awal tahun 2022 harganya turun sangat drastis bahkan mencapai 76% dibandingkan periode sebelumnya. Karena satu dihantam oleh inflasi dan juga permintaan elektronik juga semakin menurun. Karena pasca pandemi dan juga pemulihan pandemi orang tidak lagi berbondong-bondong untuk membeli barang-barang elektronik membantu kehidupan yang di rumah atau work from home. Nah, pertumbuhan juga cukup melambat meskipun terlihat naik, tapi kita bisa lihat apabila Shopify bisa memperluas market dengan marketingnya, maka tentu akan bisa menyelamatkan dan juga membuat pertumbuhan sahamnya juga meningkat di periode berikutnya. Dan berikut hadir dari perusahaan yang didirikan oleh orang yang sangat jenius dan juga tergila dengan proyek-proyek gilanya. Ini adalah Elon Musk, ini adalah founder Tesla Incorporation, sekaligus founder dari SpaceX, CEO Twitter, bahkan juga founder PayPal sebelum didepak oleh PayPal. Tesla sendiri itu terbit IPO di Nasdaq dengan kode TSLA 29 Juni 2010 lalu dengan harga 17 USD per lembarnya. Saat ini harganya juga sudah setinggi langit 160,67 USD. Meskipun tercatat turun 1,16% di 26 April ini, kita bisa lihat sepanjang kita bisa lihat secara keseluruhan di grafiknya bahwa mulai dari sebelum tahun 2019 mungkin pertumbuhannya tidak begitu signifikan, tapi mulai dari 2019 akhir atau 2020 awal pertumbuhannya sangat signifikan karena market daripada mobil Tesla ini sendiri semakin luas dan semakin eksis di dunia. Belum lagi klaim mobilnya yang ramah lingkungan dengan desain keren dan harga selangit membuat banyak konglomerat berusaha berbondong-bondong untuk bisa berlomba-lomba memiliki mobil Tesla dari perusahaan Tesla Incorporation ini. Meskipun kita lihat bahwa baru-baru ini di 2023 harganya sahamnya terlihat bearish, tapi kita bisa lihat harga ini dipengaruhi oleh adanya pemangkasan harga mobil daripada Tesla. Mungkin Tesla memiliki strategi marketing baru untuk bisa meningkatkan sahamnya di kedepannya dengan keluaran mobil-mobil terbarunya. Kita tidak akan pernah tahu karena Elon Musk sendiri tentu merupakan pengusaha yang hebat dan kita akan tunggu bagaimana proyek berikutnya sehingga yang bisa meningkatkan harga sahamnya di Bursa Efek. Dan kita lihat perusahaan berikutnya datang dari perusahaan elektronik terkenal tentunya, yakni adalah Apple yang didirikan oleh Steve Jobs. Dengan kode saham AAPL di Bursa Efek Nasdaq, kita bisa lihat di 29 Desember 1980 IPO dengan harga 22
USD per lembarnya. Saat ini harganya 163,77 USD per lembar. Turun 0,94% hari ini, tapi kita bisa lihat bahwa harga apel juga terus tumbuh dan sangat prospeknya juga sangat bagus karena bahkan di 2022 lalu Apple 14 dengan Dynamic Island yang sangat terkenal itu bisa meraup pangsa pasar di bursa efek dan kita bisa dan itu hal itu menjadi tidak heran karena setiap tahun Apple mengeluarkan produk-produk terbarunya yang sangat mutakhir. Belum lagi Apple iPhone 15 ini sendiri yang digadang-gadang dengan inovasi-inovasi terbaru dan desain terbarunya tentu akan membuat uh, balis market di saham daripada Apple ini sendiri. Dan kita bisa lihat berikutnya adalah saham dari perusahaan Alphabet, perusahaan konglomerasi membawahi Google dan Korea saham GOOGL dengan terbit di bursa Nasdaq pada 19 Agustus 2004 lalu dengan harga 18 USD per lembarnya saat ini. Dan Sundar Pichai, CEO Alphabet Incorporation, menyatakan harga sahamnya saat ini adalah 103,85 USD per share. Terkoreksi turun 2% hari ini 26 April, tapi kita bisa lihat juga secara keseluruhan mulai dari 2020 bahwa saham juga terlihat naik terus atau balis market meskipun turun di 2022 lalu. Meskipun begitu kita bisa lihat adanya balis kembali di 2023 ini. Dan berikutnya adalah perusahaan fast food terkenal di seluruh dunia yakni adalah McDonald dengan CEO-nya adalah Chris Kempczinski. McDonald Corporation. Kita bisa lihat juga bahwa McDonald IPO di 1965 puluhan tahun yang lalu di 21 April dan IPO dengan harga 22,5 USD per lembarnya dan kode saham MCD yakni di Bursa Efek New York Stock Exchange. Harga sahamnya saat ini mencapai 291,51 USD per share. Terkoreksi turun 0,58% hari ini, tapi kita bisa lihat bahwa secara umum harga saham terus naik ataupun terus balis di marketnya. Harga saham terus naik ini karena strategi marketing dari McD ini sendiri sangat terkenal, sangat adaptif. Belum lagi kolaborasinya dengan brand ambassador terkenal membuat sukses seluruh franchise-nya sebanyak 35.000 franchise di 199 negara selalu ramai dikunjungi oleh konsumen. Dan kita bisa lihat berikutnya adalah perusahaan retail terbesar di dunia yang dimiliki oleh keluarga Walton, yakni adalah Walmart, yang saat ini di CEO-nya oleh Doug McMillon dengan kode saham WMT di New York Stock Exchange IPO pada 1971 Oktober dengan harga 16,5 USD per lembarnya. Harga saham saat ini bahkan mencapai 151,57 USD per lembarnya dan terkoreksi turun 0,78% pada hari ini. Meskipun terkoreksi turun, kita bisa lihat bahwa perusahaan retail ini harga sahamnya naik terus mulai dari 2020. Kita bisa lihat adanya balis market. Meskipun beberapa saat waktu lalu isu dari Wall Street yang ada di Amerika itu turun harganya, turun pasarnya, tidak begitu signifikan membuat harga saham dari Walmart ini sendiri jatuh. Kita bisa lihat bahkan harga saham dari Walmart ini sendiri terus naik sepanjang 2023 mulai dari Maret hingga April ini. Dan sekian pemaparan dari 10 perusahaan dengan saham yang sangat kuat dan luar biasa memiliki prospek bagus yang diterbitkan oleh Bursa Efek New York Stock Exchange dan juga Nasdaq. Dan dari sini kita bisa lihat dan semoga bisa menjadi informasi yang informatif bagi siapapun yang ingin investasikan modalnya di perusahaan yang tepat. Tidak terbatas pada perusahaan nasional, bisa juga dari perusahaan-perusahaan luar negeri. Dan tentunya semoga informasi ini bisa diterima dan juga saya mengucapkan sangat terima kasih atas perhatiannya bagi siapapun yang menonton video review saham luar negeri dengan prospek bagus berikut ini.